Pimpinan Mas Bimo dan Bang Martin yang kami banggakan, dan rekan-rekan Komisi 6 yang kami banggakan, Bapak Menteri, Bapak Zul, dan Sekjen dan serta jajaran Kementerian Perdagangan yang kami harapkan menjadi kebanggaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, Pak Zul, yang sebelumnya memang sudah saya sampaikan, saya yakin Kementerian Perdagangan ini kalau semua sudah apresiasi, walaupun baru 2 bulan ya Bang John ya, cukup apresiasi, tidak bisa lepas dari memang situasi kondisi. Ya berkahnya Pak Zul ini setelah menerima hibah dari Pak Lutfi langsung beres semua, kondisi minyak sudah lancar, walaupun ada sedikit kerikil-kerikil godaan semacam yang kecil-kecil ya. Kalau telur itu kan kecil Pak ya, masalah telur ini. Kalau dulu birokrasi, politik, dan beberapa kementerian pernah saya sampaikan Pak Zul, kalau kita kekurangan minyak goreng, kita disuruhnya kurangin minyak goreng. Tapi kalau telur jangan sampai kita disuruh bertelur loh Pak Zul. Nah bagaimana itu yang harus kita kondisikan. Kalau saya terus terang apresiasi Pak Zul, dan ini mungkin menjadi catatan sejarah dan semua ke depan terbaik, yaitu bagaimana perubahan sumber daya manusia di internal Kementerian Perdagangan. Itu yang pertama. Saya dengar kemarin ada perubahan-perubahan penataan di internal baik dari Pagu. Jadi kan kebiasaan kita ini selama ini kan kementerian semua copy paste, program copy paste. Tidak menutup kemungkinan apa yang sudah dilakukan oleh sebelumnya yang terbaik kita lanjutkan, kalau perlu kita kembangkan. Tetapi yang kurang efektif, nah itu perlu kita evaluasi. Dan saya lihat Pak Zul selama 2 bulan ini bersama Pak Sekjen sudah melakukan evaluasi internal sumber daya manusia, penataan baik dari kedirjenan, biro, dan lain-lain. Karena disitulah kekompakan sinergi di internal itu yang akan membuat kekuatan di Kementerian Perdagangan semakin baik, sehingga kondusif, aman, dan nyaman dari segala masalah. Itu yang terpenting. Dan yang pasti sinergisitas kita bersama mitra, yaitu di Komisi 6 ini lebih terjaga dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Terima kasih Pak Zul, Pak Sekjen, itu yang pasti yang saya apresiasi. Yang kedua, ya otomatis kita apresiasi juga kepada semua apa yang sudah dilakukan sebelumnya, bisa lebih dijaga, ditata kebaik ke depan. Yang kedua Pak Zul, kami berbicara di sini anggaran Bapepti, di situ ada resi gudang, ya kan? Ada juga dana berjangka. Pak Zul, pengalaman sebelumnya saya pernah sampaikan, resi gudang khususnya, Bapepti mengeluarkan bantuan resi gudang di beberapa daerah, kabupaten, provinsi, dan lain-lain. Tetapi tercatat ada beberapa resi gudang yang belum efektif, ada lagi yang mangkrak, tidak dimaksimalkan. Dan cukup besar biayanya. Dari Bapepti berapa ya? 59 miliar. Jadi ada, jadi saya lihat dicek di lokasi itu, ada lahan itu mungkin punya Pemkab, pembangunannya adalah Bapepti, resi gudang. Contohnya di dapil saya di Banyuwangi Pak, itu 2 resi gudang mangkrak Pak. Urusannya kontrak belum selesai, belum deal antara teman-teman Bapepti sudah melakukan, luar biasa saya akuin waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu juga Pak Wamen ya, Pak Bapepti siapa? Pak Ferry ya, waktu itu sempat dibantu, sudah oke negosiasi, tapi kadang-kadang bermasalah di daerah. Bagaimana orang pengelola akan mampu kalau sudah ditekan dulu Pak? Jadi apa tujuannya Bapepti ini? Saya butuh penjelasan. Untuk membantu resi gudang membangun uang sekian besar untuk apa? Saya kira saatnya inilah Pak Zul menjadi catatan, karena sangat bermanfaat resi gudang terhadap pertanian. Jadi membantu, ya kan, untuk meningkatkan kesejahteraan pertanian di daerah, sangat bermanfaat gitu loh. Nah otomatis ini harus hati-hati sinergi dengan pemerintah. Sama juga bantuan pasar, pada saat ini pasar sudah 200 miliar lebih. Bayangkan setiap tahun pasar ratusan miliar di negara kita, tetapi kadang-kadang apa? Maintenance, ya, pengawasan dari internal kabupaten itu yang harus ditegaskan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi jangan setelah bangun dihancurkan, besok minta lagi, tiap tahun minta revitalisasi. Seharusnya kan bisa merata revitalisasi ini.
sehingga bisa benar-benar dirasakan, dijaga, di maintenance oleh kabupaten dinas, bukan hanya sebagai obralan proyek saja gitu loh, atau penambahan DAK. Nah, itu yang saya harapkan ke depan, komitmen dari Kementerian Perdagangan memantau, mengawasi langsung. Kami di Komisi 6 juga akan sebagai konstitusi pengawasan kami akan lakukan di dapil masing-masing. Nah, itu pentingnya sinergi kita dengan Komisi 6. Akan secara langsung kita lakukan pengawasan itu. Nah, itu perlu ditekankan kepada kabupaten kalau benar-benar butuh revitalisasi dan itu benar-benar dijaga maintenance-nya ke depan. Itu kita harapkan. Pak Menteri jangan juga dari bagian khususnya di perdagangan dalam negeri seenaknya memberikan langsung bantuan revitalisasi tanpa melihat situasi kondisi. Itu yang terjadi di bawah. Termasuk dana berjangka. Ada beberapa rating dana berjangka yang terdaftar waktu itu, Pak Ferry. Yang lucu lagi dari ranking yang ke-30 bisa langsung terlegalitas dibandingkan ranking yang ke-1, yang kedua. Nah, ini menjadi catatan nanti ke depan. Ada apa? Nah, itu ya. Nah, itu menjadikan nanti karena di situ kan ada uji kelayakan, peraturan dan lain-lain. Ya kan dari 1 sampai 30 itu ratingnya karena situasi. Tapi kok aneh-anehnya ada. Ini masukan dari beberapa stakeholder yang memang berjalan di bidang dana berjangka ini, ya kan? Padahal sudah dipertemukan dengan apa dia memakai branded yang bagus, tetapi kok kalah Pak dengan yang ini yang kecil poinnya. Hati-hati Pak, hati-hati. Pengalaman kita sebelumnya, kadang-kadang Pak Menteri, jajaran, saya yakin amanah, berjalan dengan profesional. Ya kan, silakan siapa saja membuka diri, kawalan siapa saja, tapi tidak lepas dengan nilai profesional, kompetitif, itu yang penting, ya kan. Nah, itu yang kami harapkan ke depan, Pak Menteri. Juga kami berharap memang ada untung ruginya. Yang tadi saya kembali lagi masalah telur, memang bagi peternak-peternak yang selama ini 2 tahun Pak tersungkur peternak ayam itu, sampai dibuang-buang ayamnya Pak, nggak laku. Nah, sekarang karena kenaikan telur juga sebetulnya ada manfaat buat petani ternak, tapi paling tidak kita bisa menahan, termasuk hubungannya dengan bantuan BLT itu sangat dirasakan. Ya kan, sebetulnya masyarakat itu tidak perlu bantuan BLT, ya kan, tapi bagaimana kondusivitas, ya, stabilnya harga bisa dinikmatin, ya kan. Masyarakat kita itu kan kebiasaan terlalu sering dibantu, padahal belum tentu tepat sasaran. Ini perlu database kita, data statistik kita hampir tidak pernah tepat. Perdagangan punya data, koperasi punya data, statistik sendiri punya data. Seharusnya menjadi satu titik data statistik ini yang update, ya kan, every year, setiap tahun harus update. Dan ini semua yang tahu adalah desa. Nah, dari desa masuk ke kabupaten berubah. Nah, karena kepentingan politis, golongan, dan lain-lain, kadang-kadang itu terjadi. Nah, itu ke depan kita harapkan ke depan itu bisa benar-benar bermanfaat buat bangsa kita. Saya kira itu, Pak Menteri, sukses. Saya harapkan ke depan bisa bermanfaat, bisa bersinergi, perdagangan Indonesia bisa lebih baik. Saya kira itu, pimpinan. Terima kasih. Saya dari Nasimhan, Pak Menteri. Ya, pasti Pak Menteri kenal, dari Partai FPKB, Partai Penentu Kepemimpinan Bangsa kita ke depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Partai Penentu Kepemimpinan Bangsa ke depan.